Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk rasakan nikmat-nikmat tersebut di pagi hari ini. Masih bisa bernafas, berjalan, tergerak hatinya, Allah berikan hidayah di hatinya untuk mendatangi masjid, singgah kemudian di warkop Ero-Ero ini. Semoga setiap detik yang kita habiskan duduk di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kuras tenaganya, beliau tumpahkan keringat dan darahnya demi umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mendambakan umatnya dan mengatakan ummati, umatku. Maka kebaikan-kebaikan tersebut selayaknya mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu menghantarkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, kita masuk di part 2 dari kisah Nabi Sulaiman di surat An-Naml. Sebelum kita masuk di lanjutannya, sedikit mereview apa yang sudah kita paparkan sebelumnya supaya nyambung, karena mungkin di sini ada yang tidak hadir di majelis yang sebelumnya. Jadi di dalam surat An-Naml ini dikisahkan sebuah perjalanan yang Nabi Sulaiman itu memimpin bala tentaranya pasukannya yang tergolong dari 3 golongan. Ada manusia, ada jin, dan ada hewan-hewan. Di sini disebutkan wa husyira di ayat yang ke-17, li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Jadi Nabi Sulaiman itu dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman bala tentaranya dari manusia, jin, dan hewan, dan burung-burung. Ada mengatakan wal wahsh, dari binatang buas. Fahum yuzaun, dan mereka yuza ini nanti ada beberapa makna. Ada dari kata waza'a, membagi, artinya dibagi sesuai dengan barisannya, barisan jin di barisan sendiri, manusia di barisan sendiri, dan hewan di barisan sendiri, tidak saling mendahului. Yuza itu salah satu makna yuzaun, ditahan. Jadi masing-masing itu berada di barisannya dan tidak saling mendahului. Itu luar biasa bagaimana manajemen Nabi Sulaiman mengatur barisan tentaranya. Kita saja Pak, mengatur barisan anak-anak, mengatur barisan manusia itu sulit sekali. Nah ini 3 golongan, manusia, jin, hewan. Mengatur barisan hewan itu lebih sulit lagi kan, tapi dengan keilmuan beliau. Makanya dalam surat An-Naml kisah Nabi Sulaiman ini sebenarnya kisah tentang ilmu. Makanya sebelum dimulai kisah Nabi Sulaiman, sebelumnya didahului dengan apa? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Jadi yang membuat Nabi Sulaiman bisa begitu hebatnya adalah ilmu yang Allah titipkan ke dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian setelah melewati Wadun Naml, lembah semut itu, melewati lembah semut, kemudian salah satu semut mengatakan, ketua dari semut itu mengatakan, masuklah kalian ke dalam semut agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nah, kemudian setelah mereka melewati lembah semut itu, Nabi Sulaiman merasakan sesuatu yang janggal. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan watafaqadat thair. Nabi Sulaiman merasa kehilangan seekor burung. Ya, Nabi Sulaiman merasa kehilangan seekor burung. Bayangkan Pak, dari sekian banyak bala tentaranya yang kemarin kita sebutkan, ada sekitar 5 farsah gitu. 5 farsah, satu farsah itu 100 km. Kalau 5 farsah berarti 500 km persegi. Jadi kalau perkemahan bala tentara Nabi Sulaiman itu dikumpulkan, maka itu akan mencapai luas 500 km persegi. Dalam satu riwayat ya disebutkan. Bisa dicek di Tafsir Al-Qurtubi, di Tafsir At-Tabari bisa disebutkan demikian. Bayangkan 500 km persegi itu luasnya seberapa?
Bala tentara sebanyak itu kemudian watafaqadat thair. Dia merasa kehilangan seekor burung. Bagaimana Pak caranya tahu satu burung itu hilang dari besarnya bala tentara itu? Itulah keilmuan Nabi Sulaiman. Watafaqadat thair. Nanti di sini ada beberapa ulama yang kemudian mengambil satu hikmah bahwasanya Nabi Sulaiman ini termasuk nabi yang sangat memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga satu ekor burung saja hilang dari barisannya dia tahu. Dia tahu. Watafaqadat thair. Dia merasa kehilangan seekor burung. Makanya Imam Al-Qurtubi kemudian mengomentari ayat ini dengan mengatakan seorang pemimpin seharusnya seperti Nabi Sulaiman. Dia memperhatikan kondisi rakyatnya. Kemudian beliau memberikan satu komentar lagi, wa yarhamullahu Umar, dan semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Kenapa? Fa innahu kana ala siratihi, karena Umar itu mengikuti kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam memperhatikan kondisi rakyatnya. Qala, Umar pernah berkata, lau anna sakhlatan ala syati'il furati akhadha dhi'bu la yus'alu anha Umar. Seandainya, kata Umar, ada satu ekor anak domba yang dimakan oleh serigala di pinggiran sungai Efrat, maka aku khawatir Umar akan ditanya tentangnya. Meskipun ini kalimat ini kalimat hanya untuk menggambarkan bagaimana beliau peduli dengan rakyatnya. Kalau seekor domba dimakan serigala itu hal yang biasa, bagian daripada ekosistem alam kan. Tapi bagian itulah bagaimana para ulama menggambarkan beliau sangat memperhatikan rakyat. Bahkan beliau pernah berkata, seandainya ada anak unta yang terjatuh di jalanan Irak, maka aku khawatir aku akan ditanya tentang kenapa kau tidak perbaiki jalannya wahai Umar. Kalau kita Pak sudah berapa lubang di jalan poros kita itu, dan berapa banyak korban memakan korban, berapa banyak orang yang sudah jatuh di situ, maka pemimpinnya pasti akan ditanya itu, kenapa kau tidak perbaiki jalannya. Nah inilah bagaimana Umar memperhatikan kondisi rakyat. Bahkan banyak riwayat menyebutkan Umar itu sering sekali melakukan inspeksi. Inspeksi itu artinya memperhatikan kondisi rakyatnya secara langsung di malam hari. Kalau dalam bahasa kita belusukan. Di malam hari beliau keliling melihati kondisi rakyatnya. Sampai beliau selalu membawa salah seorang asistennya bernama Aslam. Sampai kemudian beliau suatu ketika melewati sebuah tenda yang sudah reot. Tenda reot yang sudah banyak lubangnya. Kemudian beliau mendatangi tenda tersebut karena mendengar anak-anak menangis. Ada anak menangis di situ tengah malam, anak menangis tidak berhenti-berhenti, akhirnya beliau datangi tendanya. Dia lihat ada seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian Umar dan Aslam bertanya, ibu ini tidak tahu kalau ini Umar karena zaman itu tidak ada kamera. Rakyat tahu presidennya siapa tapi tidak kenal wajahnya seperti apa. Kayaknya wahai fulan, saya sedang memasak ini. Anak-anak. Kemudian kenapa anakmu menangis? Kata anak perempuan ini, dia kelaparan. Akhirnya Umar dan Aslam duduk di situ lama menunggu. Kenapa tidak matang-matang ini masakannya? Wahai ibu, apa sebenarnya yang sedang kau masak? Kenapa dari tadi tidak matang-matang? Tengoklah sendiri. Akhirnya ditengok. Ternyata ibu ini sedang memasak batu. Kenapa kau memasak batu? Itu untuk menghibur anak saya. Anak saya sejak tadi dia menangis, dia kelaparan, aku tidak mendapati apapun untuk dimasak. Sehingga saya memasak, menghibur dia. Mudah-mudahan dia nanti mengantuk sendiri, tertidur. Tapi ternyata tidak, tidur bangun karena kelaparan. Kemudian ibu ini mengatakan, ini semua gara-gara Umar. Dia tidak becus sebagai pemimpin. Aslam kemudian menegur, Umar menahan. Ya. Akhirnya Umar pamit, undur diri. Apa yang dilakukan? Dia kemudian berjalan cepat menuju Madinah. Masuk ke Baitul Mal, ambil satu karung gandum. Dia katakan kepada Aslam, wahai Aslam, angkatlah gandum ini ke pundakku. Nah, kemudian Aslam mengatakan, wahai khalifah, wahai imam, biar saya yang mengangkatnya sendiri. Kata Umar, apakah kau mau mengangkat bebanku nanti di akhirat? Akhirnya Umar mengangkat sendiri barang bawaannya, dibawa ke tenda tersebut. Ibu itu kemudian dimasakkan, diadukkan sendiri gandumnya sampai matang, kemudian diberi makan. Kata ibu ini sambil memaki-maki Umar, yang dia tidak tahu di depannya itu adalah Umar. Kemudian Umar mengatakan, wahai ibu, berkatalah yang baik, besok datanglah ke Madinah,
datanglah ke Baitul Mal, insya Allah kamu akan menemui saya di sana. Dan besoknya ibunya ke sana, dia dapati Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia baru sadar bahwasanya yang diajak ngomong tadi malam adalah khalifah. Inilah bagaimana seorang pemimpin seharusnya memperhatikan kondisi rakyat. Perhatikan kondisi rakyat. Wa tafaqadat thair. Tadi ya, Nabi Sulaiman merasa kehilangan seekor burung. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman tahu bahwasanya hudhud saat itu tidak hadir? Burung yang dimaksudnya ada burung hudhud. Nah, nanti ulama kemudian banyak memberikan kesimpulan. Ada 3 di sini disebutkan. Saya ambilkan di tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Kemudian juga disebutkan nanti di Al-Qurtubi. Ahaduha, salah satunya adalah qaulu Wahbin annahu akhalla bin nubuwah bin naubah allati kana yanubuha falidzalika tafaqqadahu. Jadi Nabi Sulaiman itu mempercayakan kepada hudhud untuk membawa satu barang. Kemudian barang ini hilang, didapati hudhud tidak ada. Ada yang mengatakan karena burung hudhud ini adalah burung yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari sumber air. Ketika pasukan sudah tidak ada, pasukan sudah tidak memiliki cadangan air, akhirnya dicarilah burung hudhud. Ternyata burung hudhud tidak hadir, didapati tidak hadir. Jadi bagaimana beliau menempatkan seekor hewan untuk mengerjakan tugasnya, Jadi masing-masing hewan sudah diberikan tugasnya, dan itu selalu dicek sama Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, bahwasanya burung hudhud ini diperintahkan untuk terbang di atas beliau sebagai untuk menaungi agar tidak kepanasan. Nah, didapati ternyata tidak ada. Akhirnya dicari. Kemudian yang menarik di sini adalah ketika beliau mengatakan faqala malila arul hudhud. Kenapa saya tidak melihat ada burung hudhud hadir di sini? Amkana minal ghaibin. Kemudian beliau bertanya kepada pasukannya, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Artinya apa? Beliau ini sudah tahu burung hudhud tidak hadir. Akan tetapi beliau masih konfirmasi terlebih dahulu. Budaya konfirmasi ini Pak yang hilang di tengah-tengah kita. Beliau sudah tahu, tapi beliau konfirmasi, jangan-jangan saya salah. Berbeda dengan kita kan, nanti ada berita diteruskan berkali-kali, masuk grup keluarga, tidak tahu sumbernya dari mana, diteruskan kembali. Ini budaya konfirmasi yang sebenarnya hilang di tengah-tengah kaum muslimin, yang sebenarnya budaya ini sudah menjadi syariat kita, sudah menjadi syariat kita. Inilah mudahnya tersebar hoax itu karena grup keluarga ada video diteruskan berkali-kali, nggak tahu sumbernya dari mana, teruskan lagi. Kalau ternyata beritanya salah, maka yang ikut meneruskan itu dia ikut berdosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup seseorang dikatakan pendusta jikalau dia menceritakan semua yang dia dengar tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Makanya budaya konfirmasi itu penting sekali. Karena kalau tidak konfirmasi, berita itu bisa berkembang cepat. Dari informan pertama ke informan kedua sudah berubah, informan ketiga berubah lagi. Nah, di sana ada orang kecelakaan, lecet tangannya. Sampai yang kedua, di sana ada kecelakaan, patah tangannya. Yang ketiga, di sana ada kecelakaan, patah tangan sama kakinya. Ada semua tambahan. Makanya budaya konfirmasi penting sekali. Dalam Sirah Nabawiyah ada satu pelajaran penting dalam salah satu episode kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu tragedi yang disebut dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu adalah berita bohong yang terjadi dan tersebar di kalangan kaum muslimin saat itu, yaitu tentang perzinahan yang terjadi antara istri Nabi, siapa itu? Aisyah radhiyallahu taala dengan Sofwan bin Mu'attal, salah satu sahabat Nabi. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kemudian menyebarkan berita bohong. Kenapa berita ini bisa terjadi? Karena Nabi ini terjadi pada perang Dzatur Riqa kalau saya tidak salah ya. Jadi Nabi itu setiap hendak melakukan satu perjalanan peperangan, beliau mengundi siapa di antara istrinya yang mau ikut, yang akan ikut bersama beliau. Maka kemudian dalam perang Dzatur Riqa ini beliau mengundi nama Aisyah yang keluar. Setelah peperangan dimenangkan kaum muslimin, pulang. Pasukan kemudian pulang ke Madinah. Dalam perjalanan itu mereka beristirahat. Saat beristirahat, Aisyah keluar dari sekedupnya. Jadi istri Nabi itu diletakkan di sekedup, tertutup itu Pak, diangkat. Keluar dari sekedupnya tanpa diketahui oleh pasukan yang mengangkatnya.
keluar. Karena Aisyah itu postur tubuhnya kecil, ringan, ketika pasukan jalan diangkat saja. Ternyata Aisyah tidak ada di dalam, diangkat saja. Aisyah kembali dari menunaikan hajatnya, ternyata pasukan sudah berangkat. Dalam pikiran Aisyah, lah jemput jika nanti nih. Akhirnya Aisyah bernaung di satu pohon, kemudian tertidur. Ada salah satu sahabat Nabi yang menurut beberapa riwayat disebutkan beliau ini bertugas sebagai tim penyisir. Di belakang siapa yang tertinggal, ada barang apa yang ketinggalan, tugasnya beliau. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Kemudian beliau melihat istri Nabi. Jadi Sofwan bin Mu'attal sudah mengenal Aisyah sebelum turunnya ayat hijab, ayat menutup wajah itu. Kemudian beliau kenal, ini Aisyah. Maka beliau turunkan tunggangannya, direndahkan, untanya disuruh duduk, Aisyah dibangunkan. Tanpa menyentuh Pak ya, Aisyah kemudian naik, kemudian untanya dituntun sama suaminya, tanpa menyentuh, tanpa berbincang sedikit pun. Jadi ketika melihat Aisyah itu, Sofwan bin Mu'attal terkejut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah bangun, Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya mereka saling mengenal, tanpa berbicara, tanpa menyentuh sedikit pun. Akhirnya dituntunlah unta itu sampai di Madinah, sampai di gerbang Madinah. Ubay bin Salul melihat orang munafik, gembong munafik melihat, wah ini cocok ini jadi berita ini. Sofwan bin Mu'attal, Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, disebarkan. Sampai hampir seluruh sahabat itu termakan dengan berita bohong ini. Berita bohong ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri separuh percaya, separuh tidak dengan berita ini. Sehingga ketika Aisyah pulang itu dari perang Zatul Riqa sampai di Madinah, beliau langsung jatuh sakit. Jadi tidak tahu berita yang berkembang tentang dirinya apa saat itu. Jatuh sakit, tapi beliau melihat gelagat yang aneh dari sifat Nabi, dari sikap Nabi. Biasanya Aisyah ketika sakit Nabi memanjakan, tapi kali ini tidak pernah Pak. Aisyah sakit selama 1 bulan, yang dikerjakan Nabi cuma lewat nanya, kaifatik, bagaimana kabarmu? Ya begini Rasul. Kemudian beliau pergi. Nanya gitu aja terus. Apa yang lain dari sifat Nabi, kata Aisyah. Selama 1 bulan Pak, berita itu sampai menyebar ke seluruh Madinah. Sebagian sahabat termakan dengan berita itu. Bahkan Nabi itu minta saran kepada Ali. Wahai Ali, bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Kata Ali, wanita banyak wahai Rasul, tidak hanya Aisyah, ceraikan. Kalau memang betul ceraikan, cari yang baru, kata Ali. Nah kemudian setelah bulan itu Aisyah sembuh, dia kemudian minta kepada ibunya Mistah. Mistah ini sepupunya Aisyah. Minta kepada ibunya Mistah untuk, berarti ibunya Mistah itu bibinya, bibinya. Untuk dihantarkan di malam hari pergi ke Jamban. Jadi di zaman itu Jamban itu di area terbuka, teman sekalian. Dan perempuan itu biasanya mereka melakukan buang hajat di malam hari biar tidak terlihat. Kan di malam hari minta untuk dihantarkan. Nah, ketika dihantarkan itu baru ibu Mistah cerita, wahai Aisyah, tidakkah kau mendengar berita hebat yang tersebar tentangmu? Nah, baru diceritakan. Terkejut Aisyah. Kemudian Aisyah ini minta izin sama Nabi untuk pulang ke rumahnya, ke rumah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ketika pulang, beliau tanya, apakah benar berita yang tersebar ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya benar. Bahkan bapaknya separuh percaya, separuh tidak juga. Akhirnya ketika itu Aisyah kemudian terkejut, menangis. Beliau tertidur di atas ranjang, kemudian berbaring di atas ranjang. Rasul datang. Kata Rasul gini, wahai Aisyah, kau sudah tahu berita yang sudah tersebar. In kunti almamti bidzambik fastaghfirillaha wa tubi ilaih. Kalau memang kau betul berbuat dosa, kata Nabi, maka minta ampun sama Allah. Tapi kalau kau in kunti bari'ah fasayubari'ukillahi ta'ala. Tapi kalau kau memang tidak berbuat dosa, maka Allah akan membuat terang jalannya ini. Jadi Aisyah tambah menangis Pak. Kenapa? Karena dari perkataan Nabi ini ada kemungkinan Nabi percaya. Ada kemungkinan Nabi percaya. Aisyah kemudian tambah menangis. Kata Aisyah kepada Abu Bakar, ya Abi, ya Ubayyah, ajib anni Rasulullah. Wahai bapakku, jawab Rasul, jawab ini apa yang dibilang Rasul. Kata bapaknya, kaifa ujibu Rasul? Bagaimana saya bisa menjawab Rasul? Kemudian Aisyah menoleh kepada ibunya, wahai ibuku, ajibi anni Rasul.
Jawab untukku Rasul. Kata ibunya, kaifa ujibu Rasul, bagaimana saya menjawab Rasul? Nah, ketika itulah turunlah ayat surat An-Nur ayat 11 itu. Bahkan disebutkan 1 sampai 9 sampai 1 sampai 11 untuk membenarkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, inilah seharusnya budaya konfirmasi yang kental di kalangan kaum muslimin. Kalau dapat Ki berita, tanya Ki dulu dari mana. Kalau orang bisa dipercaya, tidak apa-apa, kita sampaikan. Kalau tidak dipercaya, maka jangan sampaikan. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di ayat, di satu ayat ini, di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-20, mohon maaf. Kemudian, ini ayat yang terakhir ya, kita bahas di pagi ini. Nanti berikutnya kita akan bahas di kesempatan yang lain. La'u'adzibannahu adzaban syadida. Ketika Nabi Sulaiman tahu bahwasanya burung hutu tidak ada, kata beliau, la'u'adzibannahu adzaban syadida. Saya akan siksa dia dengan siksa yang pedih. Ini bagaimana tegasnya seorang pemimpin. Di sini disebutkan oleh Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, menghukum orang yang melanggar, pimpinan menghukum pasukan yang melanggar itu suatu hal, suatu kewajiban. Karena kalau tidak, pelanggaran itu akan menular. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Badis bahwasanya kadar besarnya hukuman sesuai dengan besarnya pelanggaran. Itulah kenapa budaya korupsi di negara kita tidak selesai-selesai, Pak. Karena untuk pelanggaran sekelas sebesar itu ternyata hukumannya sangat ringan. Akhirnya orang bercita-cita jadi koruptor saja. Bahkan ada satu komika itu, komedian, dia suka stand up komedi, dia mengatakan, orang-orang di kampung saya itu sudah tidak hobi lagi mencuri di desa kami. Hobinya mencuri di Jakarta. Kenapa? Kalau di Jakarta duitnya banyak. Di mencuri bukan dapat pukul, dapat syuting, kata dia. Jadi begitu. Kenapa budaya korupsi tidak hilang? Karena hukuman yang didapatkan tidak setimpal. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa mengatur rakyatnya rapi? Karena itu tadi. Beliau termasuk pemimpin yang tegas. La'u'adzibannahu adzaban syadida. Padahal kalau dilihat ya, pelanggaran burung hutun ini kelihatannya remeh. Hanya konsekuensinya besar sekali. Kalau dia tidak hadir ya pasukan bisa mati kehausan. Karena dia bagian yang mencari air, sumber air. Beberapa ulama menafsirkan siksa yang diinginkan Nabi Sulaiman ini adalah dicabuti bulunya, Pak, sampai gundul. Cabuti sampai gundul karena terlambat datang. Yang di pesantren itu kalau ada santri terlambat datang dari liburan tambah hari, biasa hukumannya gundul. La'u'adzibannahu adzaban syadida. Aw la'adzbahanna, atau saya sembelih. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Tapi beliau diberi ruang. Jadi sekeras apapun hukumannya, tetap beliau beri ruang untuk alasan. Kecuali dia datang dengan alasan yang jelas, kata Nabi Sulaiman. Nanti sebagian orientalis mengatakan, oh Nabi Sulaiman ini nabi yang kejam. Burung kecil masa dihukum sedemikian kerasnya? Apakah itu bukan bagian daripada tidak berlemah lembut kepada hewan? Karena pernah ada satu kisah yang diriwayatkan juga, Nabi Sulaiman itu menyembelih seekor kuda dikarenakan kuda ini melalaikan beliau dari sholat. Kau bikin saya lalai sholat, disembelih kudanya. Kata orang-orang, oh ini Nabi Sulaiman ini tidak berlemah lembut kepada hewan. Jadi barometer lemah lembut itu bukan perasaan, Pak ya. Barometer lemah lembut itu adalah syariat. Kalau barometer lemah lembut perasaan itu tidak ada ukurannya. Masing-masing orang berbeda. Nanti ada orang tanam padi, petani tanam padi sudah dibesarkan, sudah menguning, begitu mau dipanen, kalau ngikuti perasaan, oh jangan kau panen, dia butuh hidup juga. Barometernya bukan perasaan, tapi syariat. Ketika syariat membenarkan, membolehkan, maka itu tidak melanggar etika dan norma. Itu juga dengan adab-adab yang sudah ditentukan oleh syariat. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang dengan alasan yang jelas. Jadi tegas tapi tetap memberi ruang untuk alasan. Beginilah kepemimpinan yang seharusnya. Karena setiap kita itu pemimpin. Dalam lingkup yang besar presiden kepada rakyatnya, lebih kecil gubernur lagi kepada rakyatnya, dalam lingkup kecil lagi bupati, dan lebih kecil RT RW, kepala desa RT RW. Lingkup lebih kecil lagi apa? Orang tua kepada anaknya, suami kepada keluarganya. Nah, itu.
Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Maka tadi wa tafaqqudat thair, bagaimana kita memperhatikan kondisi yang kita pimpin, rakyat yang kita pimpin. Kalau anak tak ada di rumah pas waktu sholat, belum ke masjid, perhatikan kondisinya. Suruh mi ke masjid, suruh mi sholat. Begitu ya. Mungkin itu jamaah sekalian dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri dan yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas materi yang disampaikan. Ya, saya kembalikan kepada para jamaah Warkop Ero. Sekiranya ada feedback atau pertanyaan, silakan. Jadi bertanya langsung bisa dijawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 hari bertemu bisa Nabi Sulaiman, yang saya bisa tangkap adalah hikmah kepemimpinan. Saya ingat dulu waktu masih di kampung-kampung yang begini, ada orang tua, jika kamu nanti jadi pemimpin, jadikan Al-Quran jadi yang dicerami, iman takwa pakaian kebasaran. Yang kedua, kalau jadi pemimpin, semua daun-daunan yang jatuh di wilayahmu harus tahu, baik pemimpin keluarga, rumah tangga maupun secara pemimpin lingkungan atau di secara luas. Nah, yang saya tanyakan di sini begini, bagaimana sanksinya atau resikonya jika kemudian seorang pemimpin baik rumah tangga maupun di lingkungan yang tidak peka atau tidak peduli, kurang peduli kepada keluarganya atau masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut apa dijawab dulu? Jawab dulu ya. Bagaimana jikalau pemimpin ternyata tidak peduli terhadap apa yang dia pimpin, rakyatnya dan lain sebagainya? Ya tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Bentuk daripada kezaliman. Kezaliman itu dosa yang begitu besar. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, atadruna minal muflis. Apakah kalian mengerti siapa orang yang merugi itu? Bertanya kepada para sahabat. Kata para sahabat, man la dirhamun lahu wala mataun. Orang yang rugi itu orang yang bangkrut. Mereka yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta benda. Kata Nabi, al-muflisu fina, menurut kami adalah orang yang bangkrut itu mereka yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, dengan pahala haji, pahala zakat. Akan tetapi dia datang dengan kondisi menzolimi si fulan, memaki si fulan, memukul si fulan, membunuh si fulan, mengambil harta si fulan, mengambil hak si fulan. Nah, rakyat ini jemaah sekalian, dia punya hak terhadap pemimpinnya yang harus ditunaikan. Satu hak tidak ditunaikan, maka itu bentuk kezaliman yang Allah minta pertanggungjawaban. Bagaimana nanti kondisinya di akhirat? Maka kebaikan dari orang yang menzolimi tadi akan diberikan kepada yang dizolimi. Kalau ternyata kebaikannya habis tapi kezolimannya belum tuntas, maka dosa dari orang yang menzolimi ini ditimpakan kepada yang berbuat zolim. Jadi pahala hajinya dulu habis ditransfer, pahala sholatnya habis ditransfer, pahala puasanya habis transfer. Dosa si fulan dulu pernah minum homer lari ke dia, dulu pernah menggunjing gosip lari ke dia. Nah, ini nanti bentuk kezoliman. Makanya para sahabat dulu itu benci jikalau diberikan kepemimpinan, tidak suka itu, Pak. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika Abu Bakar wafat, beliau takut hadir karena tahu pasti saya nanti ditunjuk ini. Takut sekali. Tapi begini, tentu setiap pemimpin itu punya kelemahan. Pasti nanti ada kekurangan dalam kepemimpinannya. Nanti yang menjadi hujah itu ketika dia sudah berbuat maksimal. Ya Allah, kemampuan saya seperti ini. Itu nanti menjadi hujah yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima nanti. Ya Allah, kemampuan saya cuma sampai seperti ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan mengampuni segala apa yang beliau keliru dan luput dalam kepemimpinannya. Karena
dalam satu ayat disebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Begitu juga orang tua terhadap anaknya. Apakah orang tua mampu menjadikan anaknya baik? Tidak. Tidak semua. Bahkan Nabi Nuh itu anaknya membelot kan. Nabi Lut istrinya membelot. Jadi bahkan sekelas Nabi pun tidak mampu menanamkan hidayah kepada keluarganya. Nanti yang ditanya itu sudah seberapa maksimal kau usahakan kepemimpinan. Kalau sudah maksimal, Allah akan maafkan luput-luput dan salahnya itu. Tapi kalau ternyata dia tidak peduli, memang dari awal tidak peduli, maka Allah SWT akan minta pertanggungjawaban kepada. Mungkin gitu Pak ya. Benar Pak, sudah jelas jawabannya. Silakan Pak. Terima kasih. Ini memang menarik kisah Nabi Sulaiman ini dan sebuah nabi yang diutus oleh SWT diberikan kelebihan. Dan terkait dengan ini ada beberapa hal yang saya ingin dengan penjelasan Ustaz. Yang pertama, tadi Nabi Sulaiman salah satu kesimpulannya disampaikan bahwa itu hudhud dicari karena tidak ada menaungi Nabi Sulaiman. Jadi sekarang Ustaz, pemimpin sebenarnya kalau dia kemana-mana bisa dinaungi ya. Ya. Dalam syariat kita apakah bisa didampingi kemudian kita naungi itu pemimpin. Kemudian lanjut lagi, kalau pemimpin biasa datang kita sambut. Apa kita juga bisa misalnya kita berdiri saja ataukah tetap kita duduk dan bahkan sampai bertepuk tangan? Apakah bisa sampai seperti itu? Kemudian saya juga Sulaiman ini sangat tegas kepada bala tentaranya kalau dia melanggar. Yang pertama, kalau hewan yang kita sekarang ini, kalau hewan itu merusak, entah itu peliharaan atau hewan liar, apakah bisa kita langsung musnahkan saja? Karena dia sudah menjadi haram. Ya. Kemudian yang kedua, dari manusia, jadi wajar saja kalau ada manusia melanggar diberi hukuman. Cuma hukuman itu kan tergantung dari apa namanya berat ringannya dia punya pelanggaran. Bagaimana kita melihat hukuman yang sekarang diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan hukuman syariat yang menurut Islam? Terima kasih. Ya, saya lupa yang pertama tadi apa. Satu-satu dulu ya. Ini dinaungi. Gimana menyambut seorang pemimpin? Sampai dinaungi, disambut berdiri, tepuk tangan dan seterusnya. Iya. Rasulullah SAW, memang ada satu hadis Nabi SAW yang melarang para sahabat menyambut beliau ketika datang. Jadi ini pilihan pribadi Nabi. Pilihan pribadi Nabi itu ketika datang, duduk monggo saja, jangan aku sambut Kak. Pilihan pribadi beliau. Tapi nanti ada satu kasus Nabi SAW itu menyambut utusannya yang datang dari suatu negeri yang tempat dia diutus. Dia datang, Nabi SAW ikut berdiri. Berdirilah kalian ila sayyidikum ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk tuanmu, untuk menghormati siapa yang datang. Jadi itu pilihan pribadi beliau. Tidak ingin disambut itu pilihan pribadi, bukan larangan. Ya, memang ada hadis yang melarang. Tapi larangan itu tidak berlaku umum, hanya pilihan pribadi beliau sebagai pemimpin yang tidak ingin disambut, ingin diperlakukan seperti biasa normalnya orang. Tapi beliau kepada orang lain, beliau menghormati. Jadi kalau orang lain kepada beliau, pilihan beliau tidak ingin disambut, tapi kepada orang lain beliau menghormati dengan cara menyambut. Kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada Tuhan kalian. Orang yang dimuliakan, berdiri. Tidak masalah. Disambut dengan cara berdiri. Begini gitu Pak ya. Oh, bertepuk tangan nanti ikhtilaf. Bertepuk tangan itu nanti ada yang mengatakan haram, tidak boleh, karena itu menyerupai orang Yahudi. Salah satu ibadahnya mereka kan illa muka aw tasdiyah. Ibadah mereka kecuali hanya dengan bersiul dan bertepuk tangan. Nah, ini salah satu. Nanti ada yang membolehkan karena bagian daripada adat istiadat saja. Tidak masuk bagian daripada agama. Jadi kalau adat istiadat ya sah-sah saja.
bukan termasuk daripada bagian agama kita, gitu ya. Ada lagi? Yang kedua saya lupa itu. Yang kedua. Kalau bisa dibilang Kalau tentara, hewan dan manusia yang melanggar bisa dimusnahkan oleh hewan ya. Oh, hewan. Kalau peliharaan, Pak, dia melanggar, bikin rusak rumah, salah tak sendiri, kenapa dimasukkan dalam rumah? Jangan salahkan hewannya, kita sendiri kenapa masukkan dalam rumah. Itu sebuah konsekuensi yang memang harus ditanggung. Yang harus dia mengerti memang sendiri. Kalau dia pelihara kucing misalkan di rumah, mungkin dia akan buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan di atas kasur. Itu konsekuensi yang memang harus diterima sejak awal dia meletakkan itu. Maka iya dikasih pelajaran. Bagaimana caranya? Iya diajari bisa, bukan disiksa, diajari bisa. Tapi kalau kucing itu ini ajaran orang kita tahu apa itu bisa diterapkan. Kalau dia sembarangan ditangkap itu kemudian di mulutnya ditaruhnya di sana banyak orang. Coba lu, yang penting jangan sampai menempel itu. Kalau mengendus kotorannya itu sudah biasa bagi kucing, bukan hal yang menyiksa. Mengendus ya, bukan sampai ditempelkan. Nanti beda halnya dengan hewan yang liar, Pak. Bukan kita pelihara. Kadang kucing itu menjadi hama juga. Ketiga apa? Saya tuh di kampung, orang tua pelihara ayam. Ayamnya dilepas, anaknya tidak ada yang utuh. Yang makan apa? Kucing liar. Nah, ini kucing yang sudah menjadi hama. Ini yang boleh dimusnahkan. Jadi statusnya bukan lagi hewan yang dilarang dibunuh, tapi statusnya berubah menjadi hama. Sama juga seperti hewan-hewan lain. Kalau sudah menjadi hama, dengan syarat bukan peliharaan ya. Karena kalau peliharaannya konsekuensinya harus ditanggung sejak awal. Dia harus mengerti itu sejak awal. Jadi kalau liar, itu sudah menjadi hama, maka boleh untuk dibunuh. Gitu Pak ya. Yang belum masih ada pertanyaannya tadi, apa lagi? Yang apa namanya hukum kita ini dengan syariat Islam masih jauh Pak. Kalau dengan ya syariat Islam, pencuri potong tangan, koruptor itu bahkan ada yang mengatakan ulama bukan sekedar potong tangan, dia potong tangan dan kaki secara silang. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf aw yunfau minal ard. Ada 4 pilihannya. Kan bagian koruptor itu tidak hanya mencuri tapi dia melakukan kerusakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Orang yang melakukan kerusakan di dalam negeri ini, menimbulkan madorot yang begitu luas dampaknya, an yuqattalu, pertama pilihannya dibunuh, diperangi, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, tangan kaki potong silang kanan dan kiri, au yunfau minal ard, atau diasingkan, taruh mie di gunung bawah kareng di atas di puncak situ. Nah, itu yang hukum Islam, yang syariat yang diterapkan jikalau negara itu menganut hukum syariat. Tapi sayangnya belum bisa terrealisasi. Dan ini sudah pilihan yang dipilih oleh para ulama kita terdahulu ketika merumuskan Pancasila. Pancasila itu kan yang merumuskan para ulama juga masalahnya. Nah, itu sudah rumusan yang dipilih oleh para ulama melihat maslahat dan madorot yang ada. Itu ya Pak ya. Dan hukum syariat ini jangan sekali-kali kita terapkan tanpa naungan dari pemerintah. Kalau kita tidak punya hukum syariat, tidak bisa diterapkan. Sama seperti seorang, ada mawani di situ, ada penghalang. Penghalangnya apa? Kita tidak punya sistem yang menaungi itu. Sama seperti terhalangnya seorang wanita untuk sholat karena haid. Dia tidak bisa sholat karena ada penghalang. Begitu juga syariat Islam tidak bisa diterapkan saat ini karena ada penghalangnya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti akan diterapkan. Suatu saat mudah-mudahan. Karena kalau diterapkan, kejam Ustaz syariat Islam. Jangan lihat kejamnya, lihat betapa besar pelanggaran yang dilakukan orang itu. Dan lihat bandingannya dengan hukuman yang diberikan. Itu setara Pak. Setara. Kira-kira nanti ada pencuri potong tangan. Tapi tidak semua pencuri potong tangan Pak ya. Mencuri botol aqua, masa potong tangan? Enggak, ada nisabnya. Nanti sampai kadar berapa juta
berapa ratus ribu rupiah, itu nanti ada nisabnya. Saya lupa nanti nisabnya berapa, nanti bisa dibuka di hukum fikih. Kalau sampai pada nisabnya potong tangan dan disaksikan hukumannya oleh seluruh masyarakat, saksikan di live nih, di TV, bisa di Birka, di mana lain sebagainya, agar diambil pelajarannya. Bayangkan Pak, itu kalau terjadi, masih ada orang berani mencuri kira-kira? Yang nekat saja 1-2. Dan tidak semua pencuri yang sampai nisab potong tangan, tidak semua. Nanti dilihat dia mencuri karena apa. Di zaman Umar itu ada seseorang mencuri karena kebutuhannya, Pak. Karena memang tidak bisa makan kalau tidak mencuri. Tidak jadi potong tangan sama Umar. Itu nanti dendanya dibayarkan sama negara. Negara yang bayarkan itu. Nah, di kasusnya di negara kita ada seorang nenek-nenek mencuri kayu bakar. Dia tidak bisa masak kalau tidak ada kayu bakar, masalahnya. Hukumannya berat sekali, kasihan. Di zaman Umar itu pernah ada pencuri tidak potong tangan karena butuh sekali. Kalau tidak mencuri dia mati. Maka negara di situ mengambil alih tanggung jawab, dia membayarkan dendanya kepada yang mencuri, kepada yang dicuri, kemudian diberikan tunjangan untuk bisa menafkahi kehidupannya, gitu Pak ya. Lagi yang terakhir tidak ada, sudah. Selesai tadi pertanyaan Ustaz. Baik, masih ada. Sekarang Ustaz, bukan tangan yang dipotong. Apa? Kalau dia pejabat, kekuasaannya yang dipotong. Iya, harusnya di penjara.